Ini pun juga mencakup untuk bansos, hampir semua bansos ya. Jadi ada 8 kriteria yang tidak boleh mendapatkan bantuan sosial jika KPM terdata sebagai berikut teman-teman. Yang pertama teman-teman, semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update aturan terbaru untuk pencairan bantuan sosial tahun ini di tahun 2024 karena ada banyak aturan baru yang perlu teman-teman KPM ketahui. Karena emang bantuan ini program bantuan pemerintah, program bersyarat yang harus kalian sesuaikan untuk syarat-syaratnya agar kalian layak bisa dapat bantuan ini. Dan juga teman, karena sekarang masih awal Januari, kalian masih bisa untuk juga mengupdate dan juga mengubah data kalian agar nanti bisa layak menjadi penerima bantuan. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip, biar lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi ini teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, di satu mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update kalian sampai dengan hari ini. Jika ada yang baru share lagi bantuannya, infokan bantuan apa, daerah mana, bank apa. Jadi saling update untuk teman-teman juga di kolom komentar teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, ingat bulan ini pun kita berencana untuk buat giveaway buat semua. Jadi teman mohon bantuannya biar kita bisa segera mencapai 240 subscriber. Jadi kalau bisa cepat di pertengahan bulan kita akan buat giveaway langsung, tapi kalau di akhir bulan kita buat di akhir bulan untuk giveaway-nya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan info-info terbaru. Oke? Nah teman, jadi karena sekarang masih awal Januari teman-teman, kita akan bahas mengenai aturan terbaru yang Kemensos terapkan untuk teman-teman KPM di tahun 2024 ini. Karena emang sekarang banyak aturan baru yang juga mengakibatkan banyak teman-teman yang sebelumnya bantuannya cair di tahun kemarin, itu bisa saja di tahun ini tidak akan cair untuk bantuannya karena dianggap melanggar dari aturan-aturan terbaru teman-teman. Dan juga saya tekankan, ini bukanlah program abadi teman-teman ya, program bansos, jadi bukan berarti kalian selamanya akan dapat bansos. Walaupun memang program masih ada, tapi itu bisa ada pergantian penerima bantuan karena dianggap syarat kalian itu sudah tidak memenuhi syarat, jadi dianggap tidak layak teman-teman. Karena again, program bantuan sosial adalah program bersyarat. Jadi kalau syaratnya tidak memenuhi, otomatis akan dicabut oleh Kemensos. Jadi pastikan data kalian selalu sesuai dengan persyaratan yang ada yang terbaru dari pihak Kemensos. Contoh kayak bantuan PKH, BPNT, PIP, bantuan PBIJK, atau juga bantuan beras, itu pun juga semuanya ada syarat-syaratnya dan tidak diberikan secara cuma-cuma teman-teman, seperti itu. Dan pastinya semua data itu harus terdata di DTKS dan juga sebagai peserta aktif dan datanya padan antara Dukcapil, antara di DTKS, ataupun juga data BKKBN sesuai dengan bantuan yang akan disalurkan, contoh kayak bantuan beras, itu juga menggunakan data dari data BKKBN teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, apa sih aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah di tahun ini untuk teman-teman KPM semua? Karena memang kayak bantuan BPNT ada syarat khususnya, PKH juga ada, dan ini pun juga mencakup untuk bansos, hampir semua bansos ya. Jadi ada 8 kriteria yang tidak boleh mendapatkan bantuan sosial jika KPM terdata sebagai berikut teman-teman. Yang pertama teman-teman, KPM berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Itu dipastikan jika nanti ada temuan ataupun juga ada laporan dan dicek benar faktanya, kalian adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN, dipastikan bantuan kalian akan dicabut oleh Kemensos dan kalian tidak akan bisa lagi mendapatkan bantuan sosial teman-teman. Satu. Yang kedua, berstatus sebagai anggota TNI Polri. Ini juga tidak boleh menerima bantuan dalam bentuk apapun karena sudah menjadi seorang anggota TNI Polri. Jadi kalau masih ada, misal kalian punya anak dan akhirnya mungkin tahun ini baru sebagai penerima sebagai TNI Polri, otomatis jika sudah terdata dan juga sudah terverifikasi, nanti bantuan juga akan dicabut teman-teman, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI Polri yang menerima dana pensiun. Nah, kalau sebelumnya teman-teman yang pensiunan ASN, TNI Polri, dan sekarang tidak bekerja, itu ada yang dapat bantuan sosial. Tapi tahun ini teman-teman, jika dicek kalian adalah seorang pensiunan ASN, TNI Polri, dan punya atau juga menerima dana pensiunan setiap bulan, itu juga akan dicabut untuk bantuan sosialnya. Entah PKH, BPNT, ataupun juga bantuan beras, atau juga bantuan lainnya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang keempat, berstatus sebagai pendamping sosial. Nah, ini pun juga baru teman-teman ya, di mana pendamping sosial itu tidak boleh dan juga tidak berhak untuk juga dapat bantuan pemerintah atau bansos. Karena tugasnya sebagai pendamping dan bukan sebagai KPM. Jadi tidak boleh double status. Jadi pendamping iya, KPM juga iya. Itu tidak boleh teman-teman, seperti itu. Apalagi ada informasi juga nanti pendamping sosial pun yang punya kriteria tertentu itu bisa menjadi ASN juga sesuai dengan jenjang pendidikan dan juga pengalaman yang nanti akan diatur oleh Kemensos teman-teman, seperti itu. Berikutnya, kelima adalah KPM bukan berstatus sebagai guru terverifikasi. Jadi untuk KPM yang terdata sebagai guru terverifikasi itu tidak boleh juga menerima bantuan sosial. Tapi kalau yang honorer ini masih akan dicek lagi jika emang masih dianggap honorer dan gajinya tidak layak dan juga tidak sesuai dengan UMK UMR, mungkin masih bisa dapat teman-teman. Tapi ini lebih khusus ke guru yang tersertifikasi teman-teman, seperti itu. Berikutnya yang keenam, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang juga tidak boleh menerima bantuan sosial. Jadi KPM yang dapat penghasilan dari dana anggaran negara, APBN, APBD, ini pun juga tidak boleh menerima bantuan sosial karena dianggap sebagai orang yang menerima gaji dari pajak negara, teman-teman. Jadi memang ini harus untuk keluarga ataupun juga masyarakat tidak mampu dan memang tidak punya penghasilan tetap atau penghasilan rutin seperti yang di belakang sini. Lebih-lebih itu penghasilannya dari dana APBN, APBD, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, KPM yang terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris dan atau. Nah, ini pun juga temuan baru ya, di mana tahun kemarin di bulan Juni itu ada sekitar sekian ribu KPM yang ternyata terdata sebagai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, mereka sudah punya pekerjaan yang layak, yang bagus, tapi ternyata masih sebagai penerima bansos. Nah, ini yang membuat Kemensos sangat memperketat sekarang untuk bantuannya agar jangan sampai salah sasaran, agar nanti benar-benar keluarga yang tidak mampu, yang layak, yang bisa dapat bantuan ini. Katakanlah dari bulan Juli kemarin itu banyak sekali KPM baru yang sebelumnya nggak dapat bantuan ataupun juga sebelumnya pernah dapat bantuan tapi non aktif, dan tahun kemarin itu akhir tahun itu dapat lagi bantuan sosial. Ini karena ada banyaknya data sekitar 2 juta lebih yang dinonaktifkan oleh Kemensos dan mengambil data baru dari teman-teman KPM PK yang sebelumnya terdata di DKS. Itu juga teman-teman yang sekarang pun sudah terdata sebagai PKH murni, itu juga akan menjadi penerima bantuan double, jadi bantuan BPNT juga sebaliknya teman sebelumnya BPNT murni, sekarang juga bantuan PKH karena adanya kekosongan kuota untuk bisa melakukan bantuan lain karena ada 2 juta KPM lebih yang tidak layakan atau dicabut untuk datanya teman-teman, seperti itu. Kemudian aturan yang ke-8 juga yang baru adalah KPM yang memiliki penghasilan di atas upah minimal kabupaten kota. Nah, jadi kalau sebelumnya ini nggak ada ya. Jadi sekarang dibuatkan, jadi jika ada KPM yang terdata dan sinkron dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana dilihat gajinya itu di atas upah minimum kabupaten kota, jadi setiap daerah beda-beda, nanti juga akan otomatis dicabut datanya karena dianggap sudah layak, karena sudah punya penghasilan tetap teman-teman, dan juga sudah terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Karena indikatornya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita akan terdata di BPJS Ketenagakerjaan dan nanti akan diinput juga gaji kita berapa sesuai dengan gaji yang terdapatkan di perusahaan tersebut. Nanti akan terdata nih, oh ternyata ini gajinya sekian, sudah di atas UMK UMR di daerah mereka, jadi otomatis sebelumnya menerima bantuan pemerintah itu akan dicabut karena dianggap sudah tidak perlu dan sudah punya pekerjaan yang tetap dan juga sudah lebih layak untuk penghasilannya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kalian yang merasa ada data mungkin ya, sebelumnya keterangannya sebagai pegawai negeri tapi sekarang sudah tidak pegawai negeri atau mungkin juga sebagai pekerja yang bergaji dari APBD, itu segera diubah untuk keterangannya di KK atau mungkin di KTP. Jika emang sudah tidak dapat lagi ya, itu akan membantu sekali untuk
agar kalian tetap bisa dapat bantuan sosial. Karena emang jika nanti misal nih, kalian sudah tidak bekerja alias pengangguran, tapi di KTP ada keterangan pegawai negeri misalnya. Nah, itu bisa menjadi penyebab kalian nanti akan dicabut untuk datanya, ataupun juga untuk bantuannya seperti itu. Jadi, memang banyak teman juga KPM yang disarankan oleh pendampingnya untuk menggantikan status pekerjaannya di KTP, agar nanti tetap bisa layak dapat bantuan pemerintah, teman-teman, seperti itu. Jadi masih ada waktu, jadi sekarang masih Januari, jadi jika kalian pun nanti mau ngubah data di KTP KK agar layak, bisa lakukan. Tapi catatan itu memang benar ya, emang faktanya tidak akan manipulasi, teman-teman. Dan juga untuk sekarang pun itu akan diverifikasi setiap bulan, setiap pencairan oleh Kemensos. Jadi akan ada banyak perubahan. Jadi sebagian KPM yang sebelumnya cair kemungkinan nggak cair, atau juga sebelumnya nggak cair malah cair, karena tergantung verifikasi itu kan setiap periode. Tapi kalau kalian sudah merasa aman, kalian semenuhi syarat, tidak ada yang kalian langgar, ya kalian akan dapat terus selama kalian terdata juga dianggap layak oleh pemerintah, teman-teman. Seperti itu. Jadi clear nih ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya hanya sifatnya reminder, mengingatkan, karena emang ada aturan baru yang belum ada di tahun awal sebelumnya, tapi sudah diterapkan pelan-pelan di akhir tahun kemarin. Ini pun juga akan makin digencarkan oleh Kemensos di tahun ini agar makin tepat sasaran dan juga makin layak. Jadi nggak ada lagi cerita teman-teman yang bilang, Kak itu dapat bansos padahal punya sawah banyak, itu mobilnya banyak tapi dapat bansos. Nah, semoga saja di tahun ini itu bisa berkurang, bahkan tidak ada, agar makin tersaran untuk teman-teman yang membutuhkan, teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!